itu adalah cara untuk menertawakan diri sendiri agar tidak terjerembab dalam kepongahan hati. Makanya di dalam tradisi pesantren ada sebuah hal yang khusus. Para kiai-kiai masing-masing memiliki cerita-cerita lucu, cerita jenaka, cerita unik yang berkaitan dengan diri sendiri maupun berkaitan dengan kiai-kiai besar yang lain. Soal humor, Kiai Wahab, Gus Dur dan sebagainya itu seringkali kita tertawakan dengan berbagai tingkah lucu yang unik atau kata-kata yang menggelitik dan lain sebagainya. Tapi hebatnya, walaupun beliau seringkali diceritakan dalam folklore di pesantren, dikesankan dengan berbagai cerita yang lucu, kita walaupun setelah terbahak-bahak tapi tidak ada kesan khusus untuk merendahkan beliau-beliau. Nah, inilah yang unik. Termasuk yang paling kocak tentu saja adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, soal Gus Dur ini tentu saja banyak sekali cerita-cerita yang beredar. Tapi yang lucu itu adalah Kiai Haji Abdul Wahab Basbullah. Kiai Wahab suatu ketika tahun 1930-an kalau tidak salah, itu naik mobil, naik bis antar kota. Karena saat itu tidak ada AC, maka kemudian bis itu turun di sebuah daerah, seluruh penumpang itu turun untuk beristirahat. Termasuk Kiai Wahab Basbullah saat itu turun dari bis, duduk di antara para penjual minuman. Akhirnya Kiai Wahab itu minum es, di mana di dalam es itu ada cau. Wah, seger lah, dia minum es. Alhamdulillah, seger banget. Ternyata kemudian dia sadar, beliau sadar kalau di dalam gelas es itu ada tawonnya. Maka kemudian karena beliau itu masih haus, maka beliau memutuskan untuk tambah satu gelas lagi. Pak, tambah satu gelas, nggak usah pakai tawon, Pak. Ini kayak apa sih? Kalau Gus Dur tua, kita banyak sekali mendengar cerita-cerita lucu-lucu dari Gus Dur atau tentang Gus Dur. Ini tentang Gus Dur muda. Tahun 1955, Gus Dur saat itu masih ada di pondok di Magelang kalau tidak salah, di pondok Tegalrejo. Dan saat itu Gus Dur, ada yang cerita kalau saat itu Gus Dur sudah berada di Yogyakarta, di Krapia. Tetapi cerita ini memang kenyataannya valid, ini bisa dicek ya di beberapa buku, walaupun jarang terdengar karena seringkali cerita yang disampaikan tentang Gus Dur itu adalah Gus Dur di usia tua. Ini Gus Dur pada usia muda. Tahun 1955, saat itu menjelang coblosan pemilu. Waktu itu Gus Dur sebagai anak dari almarhum Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dan cucu dari Kiai Haji Hashim Asy'ari tentu saja bertanggung jawab, merasa harus berpartisipasi di dalam pemilu itu. Oleh karena itu dia berkesempatan untuk merengkuh sebanyak-banyaknya calon pencoblos gambar bumi, yaitu logo Partai Nahdlatul Ulama. Semua dicari, ternyata sudah dapat. Wah, ini sudah nyoblos saya. Sudah nyoblos NU, partai bumi, coblos. Akhirnya keliling naik gunung. Ketemulah seorang kakek tua. Mbah, sudah nyoblos? Belum, nak. Ayo nyoblos, Mbah ya? Iya, nak. Tak gendong ya? Iya, nak, gendong. Gendong. Bergantian gendongan. Gus Dur gendong, capek ganti temannya. Usianya saat itu kurang lebih 16 tahun. Setelah itu di briefing sama Gus Dur, Mbah, nyoblos di kotak itu ya, Mbah ya. Jangan lupa nyoblos PNO. Ulangi, Mbah. PNO. Logonya apa, Mbah? Bumi. Bagus, Mbah. Jangan lupa, Mbah ya. Ya, nah. Terus Gus Dur senang sama teman-teman. Gimana, Mbah? Sudah nyoblos, Mbah? Sudah. Nyoblos apa, Mbah? Palu arit, nah. Lemas lah Gus Dur. Ngomongin 55 kan? Ada lagi kemudian. Ini cerita nyata saya. Waktu itu saya masih menjadi
wartawan majalah Nahdlatul Ulama Aula Jawa Timur. Saat itu biasanya ketika saya menghubungi kiai-kiai pakai nomor pribadi, sehingga nomor saya disimpan antara lain oleh Kiai Haji Miftahul Ahya. Biasanya Kiai Miftah manakala menghubungi saya sebagai wartawan, itu beliau menggunakan nomor beliau sendiri atau nomor anak beliau. Itu dua-duanya saya simpan. Nah, suatu ketika di Surabaya saat itu saya sedang mengendarai sepeda motor. Tiba-tiba ada telepon berdering dari nomor asing. Saya angkat. Halo, siapa ini? Kulo Miftah. Miftah sapa? Miftahul Ahya. Ya Allah, ngapain ini? Tapi saya nyaris jatuh di depan Allah. Saking kagetnya ini. Ya Allah, kiai itu kan ya. Bagaimana? Yang kedua juga sama, Kiai Muhyiddin Abdus Somad. Kiai Muhyiddin Abdus Somad Jember itu juga menghubungi saya. Biasanya beliau pakai nomornya beliau sendiri, atau kadang-kadang pakai nomornya Gus Robit, putra beliau. Saat itu pakai nomor dalam, nggak saya catat. 0331 sedemikian rupa. Sama saya gitu. Wah, akhirnya saya angkat. Halo, siapa ini? Assalamualaikum. Saya. Siapa saya? Muhyiddin. Muhyiddin ITS lah. Saat itu ada senior saya di PMI namanya Mas Muhyiddin yang sekarang jadi juniornya Mas Amin di Yayasan Khotijah. Siapa ini? Muhyiddin. Muhyiddin siapa? Muhyiddin ITS lah. Bukan Mas Rizal. Siapa? Muhyiddin Abdus Somad Jember. Allahu Akbar. Ya Allah, ngapunten Kiai, ngapunten. Sekali lagi ini jangan pernah terjadi kepada panjenengan. Sekali cek ya, sekali lagi. Iya. Sebentar, ini ada juga peristiwa banser sebagaimana tenang, masih banyak stok ini ya. Lanjut lah ini. Biar nggak stres ya. Ini soal banser. Di Surabaya. Tapi sih ngerekam. Pakai tongkat balik. Oh iya, Bang Subhan itu Banser Jakarta. Ya. Disokrok nangis. Ya. Ini humor tentang kiai. Sekarang humor tentang orang awam. Humor tentang awam di Surabaya, dia namanya kawasan Beratang. Itu seorang tukang becak sholat, namanya orang awam sholat sendirian. Allahu Akbar. Ada kemudian sahabatnya mau nyusul sholat, maksudnya jadi makmum, ditempel ditepolah pundaknya. Yang namanya kita seperti itu sebagai penanda kalau ada makmum, ditepuk pundaknya. Sudah tukang becak sholat seperti ini, tepuk pundaknya. Nol. Ono opo? Loh, ini makmum nih. Aku makmummu. Orang ngomong ya. Ini di Surabaya. Ada yang dari Malang? Malang nggak ada. Ada ini. Oh, Malang, ini Malang saya ini. Di Malang. Allah, saya ada punya. Pemalang. Pemalang kalau itu ya. Ini dari Malang. Di Malang itu juga gitu. Mahasiswa, aktivis-aktivis NU, aktivis PMI duduk di teras masjid, kemudian dia mau sholat jamaah bersama. Ketika sholat jamaah, kemudian ya namanya orang itu kan gitu, undur-unduran, monggo jenengan. Oh enggak, sama. Tiba-tiba ada seorang yang di situ duduk, berdiri dia bermaksud menjadi makmum. Penampilannya meyakinkan, ada jenggotnya, kopiah, wajahnya teduh. Wah, ini kayaknya Pak Kiai. Mari. Oh enggak bisa saya. Teman-teman mengira kalau itu hanya sebuah ketawaduan. Enggak, boten saya enggak bisa, benar Mas Yai. Monggo to Pak Yai, Siap ya. Walladallin, amin. Diam. 15 detik mulai gelisah. 30 detik mulai gelisah. Ini pertama awalnya 30 detik, 20 detik. Awalnya teman-teman mengira kalau itu ada jeda untuk makmum baca Fatihah. Tapi kok hampir 1 menit mulai gelisah. Akhirnya imam yang bapak-bapak tadi noleh. Pak temen kau aku ora iso. Udah saya bilang saya nggak bisa. Madura. Wah, Madura baik kan Madura. Madura beli kopi di Arab. Ya, itu lagi di masih banyak udahnya ya.
gimana? Ya, gimana? Jalan ke toilet tolong ditunjukkan dulu. Ya. Tahan dulu minusnya ya. Ini tadi malah. Ini Kediri. Seorang Rois Suriah PWNU Jawa Timur yang pernah juga menjabat salah satu kiai Rois Suriah kalau nggak salah, atau duduk di Jalan Suriah di PJNU Kabupaten Kediri, namanya Kiai Mansur Adnan. Saat itu tahun 1980-an, Kiai Mansur Adnan ini turba ke wilayah pedalaman pedesaan di Malang. Hingga saat itu sudah tiba waktu maghrib. Ketika sudah tiba waktu maghrib, ada jamaah sholat di situ. Lantas kemudian Kiai Mansur melihat apabila keran tempat untuk wudhu itu sudah tidak ada airnya. Dan untungnya beliau itu masih punya wudhu. Akhirnya beliau ikut jadi makmum. Ketika beliau jadi makmum, ternyata ada makmum yang sebelumnya sudah bermakmum kepada imam, itu posisi kakinya seperti ini. Posisi kakinya semacam ini. Hampir roboh. Imam heran, ini apa ini? Akhirnya dia sholat. Setelah sholat bertanya, Mas, tadi itu kenapa kok kakinya gini, sakit atau gimana? Enggak Pak Yai. Jadi ketika saya sudah mau menyempurnakan wudhu, kaki kiri saya sudah saya basuh, ternyata airnya habis. Jadi ini belum sehat. Jadi, ini kan air itu deh. Kata Kiai Mansur, berarti ini mazhab baru, mazhab gantung kaki. Lanjut nih. Ini banyak stoknya. Madura ya. Madura ya. Tretan TV. Kiai Haji Hashim Muzadi itu diundang ceramah ke Madura. Saat itu mobil Alphard itu masih kijis. Jarang orang tahu kalau itu adalah mobil mewah. Waktu itu Kiai Haji Muzadi parkirlah mobil Alphard milik beliau, dijaga oleh sopir. Kiai Haji Muzadi mengisi ceramah. Lah saat itu sopir ada di dalam. Ketika sopir ada di dalam istirahat, dia melihat ada orang Madura itu keliling mengamati mobil seperti itu. Keliling gitu. Ini heran, ini jangan-jangan maling atau gimana? Akhirnya buka. Pak, ngapain sih Pak? Dari tadi kok gini? Heran saya Mas. Ini mobil Elf baru ya? Alphard dikira Elf. Itu orang Madura. Elf kan itu. Ada lagi kemudian ya Imron Hamzah. Ya Imron Hamzah Rois Suriah PWNU Jawa Timur tahun 2000 berapa itu saat Agustus jadi PBNU. Saat itu beliau diundang ke Bangkalan. Waktu itu ada upacara bendera. Lantas kemudian para santri dikumpulkan, sedangkan para kiai itu ada di panggung. Ada di panggung, ada teropnya seperti itu, jadi tidak kepanasan. Lantas kemudian Pak Ustadz setelah hormat bendera segala macam, kepada para kiai hormat. Gak heran kiai ini ngapain? Ternyata satu-satu itu apa hormat? Cium tangan. Ini hormat cara Madura. Ada komandonya. Lantas Kiai Hasyim itu kemudian ngisi acara Maulid Nabi. Maulid Nabi di Madura kan sehari kayak gitu 5 sampai 6 kali. Kiai Hasyim saat itu yang menjadi tuan rumah itu seorang haji, seorang kaya, masya Allah hormatnya sama Kiai, masya Allah. Lantas kemudian Kiai Hasyim itu setelah ceramah, mari Pak Kiai, mari. Ini ada kepiting, ada cumi. Wow, ikan nih. Ini mari. Kata Pak Kiai Hasyim Muzadi, waduh, ini kolesterol semua ini. Loh, Pak Kiai, ya dimakan kepitingnya, jangan dimakan kolesterolnya. Jago ya. Buahnya ini ya. Jago lah. Tak akhiri dari Banser. Ini Banser yang belum saya ceritakan. Oh, ini Banser Malang ini, Bang. Banser Malang. Banser Malang itu pada acara 17 Agustus itu kan ada gerak jalan. Per grup itu kan ada. Pakai baju rapi muslimat. Tepuk tangan di pinggir jalan. Wah, bagus sekali. Anak-anak, adik-adik kayak gitu, itu tepuk tangan. Rapi sekali. Banser juga gitu.
Banser itu yang diangkat itu banser-banser yang tinggi besar kayak tentara. Wah ya, dantonnya kecil kayak saya, kecil sendiri. Bagus, aku sangat semua. Banser, seragam buaga. Di pojok menjelang belokan, banser khususnya dantonnya itu melihat kalau Pak Kiai juga menonton. Loh, Pak Kiai nonton, iya Pak Kiai nonton. Jadi di hadapan para Kiai, Nur Sewu ya. Terus ini dalam acara Istighosa Kubro di PWNU tahun di Kodam 5 Brawijaya diselenggarakan oleh PWNU Jawa Timur tahun 97. Ya, itu ibu-ibu muslimat NU Surabaya itu tidak bisa melafalkan banser, tidak bisa. Bu, terus ini sama siapa? Cak banser. Ibu-ibu muslimat. Saat itu ketika melihat ada banser tinggi besar gagah, ada tulisan prof alias provos, ya, bukan provokator. Ibu-ibu gagah bilang melihat banser gagah, oh masya Allah, cak banser gagah koyo tentara. Di pojok sana ada tentara gendut, ikut tentara koyo banser. Kalau ini banser kalau kendut. Coba yang itu, yang orang Madura beli kopi di Arab, coba. Gimana itu ya? Nanti giliran kedua ya. Ya. Ini ada lagi banser yang kemudian waktu itu upacara di dalam ruangan. Banser kemudian ini Gus Ipul segala macam itu duduk di acara majelis seperti ini. Lantas kemudian 3 orang banser membawa bendera, menggunakan tongkat seperti itu. Bendera pertama dibawa banser merah putih. Banser kedua membawa bendera Nahdlatul Ulama. Banser ketiga membawa bendera GP Ansor. Wah, lantas kemudian setelah acara, setelah hormat-hormat seperti itu, kembali lagi. Gagah melewati pintu, tetap dengan menggunakan ini. Lantas kemudian banser pertama lolos, banser kedua lolos, banser yang ketiga lupa kalau pintu itu terlalu rendah, sehingga kemudian tongkat itu nyantol. Hampir semua foto. Gus Ipul tanya, "Apa itu suara?" "Loro, Gus." Udah, kamar. Ini belum lagi di acara di hotel Surabaya tahun 1990-an. Kita tahu di hotel itu keran ada 2, keran panas sama keran dingin. Waktu itu banser yang jaga di badan protokol itu berjaga di sana. Kemudian 1 orang itu kebelet pipis. Habis itu mau cetok, dia salah menyalakan keran. Yang dinyalakan keran air panas. Waduh. Hei, sini loh. Kopi Arab ayo dulu. Nah, satu sesi lagi. Satu komedi dari Jakarta. Ayo. Satu aja. Jadi ceritanya ada 2 orang Madura berangkat umroh. Karena orang Madura itu sedang ngopi, ceritanya mau minum kopi di sana setelah sholat fardu jamaah. Sampai di kedai kopi, ini orang Arab bingung. Mesen kopi 2 gelas itu gimana caranya bahasanya? Kopi saya tahu, wah. Tapi mesen kopi 2 gelas itu gimana caranya? Akhirnya orang Madura itu berijtihad dalam bahasa Arab. Kohwah Jahannam Rok'atain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keren. Sip. Rok ateng 2 kali lah ya. Jahanam panas, masya Allah. Ini juga sama orang Madura ketika kesasar di Arab, ketika musim haji itu nggak bingung. Dia ngunci, ini mau nginep di hotel sana itu bingung ini. Tapi saya kesasar, tanya orang Arab aja. Ya Sayyidi, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Orang Madura nih. Terus orang Madura makan di restoran elit di Singapura. Ketika dia makan, dia merasa terganggu dengan tikus. Saat itu dia lupa bahasa Inggris tikus itu apa. Manager, do you know movie Tom and Jerry? Yes. So Jerry here. Jerry was here, sir. Jerry. Orang Madura, masya Allah. Itu ya. Dia jadi tukang beca. Lalu kemudian dia sudah melambaikan tangan mau belok kanan, Pak, bawa penumpang ditabrak sama sepeda motor. Wah, semacam itu. Wah, akhirnya bingung ditangani sama polisi. Sampai itu gimana, Dek? Gini. Wong saya tadi sudah kasih tanda tangan. Tanda tangan ya. Lanjut besok.